Halo semuanya, Balik lagi di Geek Shy Channel. balik lagi di channel kita. Kita baru aja nonton sebuah film Jepang. dan suggestionnya sebenarnya dari Gigi. Gue jadi tahu ada film ini dan Judulnya Monster. judulnya Monster ya benar. Karya saudara Hirokazu Koreeda. Dan seperti biasa kita buka dengan background dulu Ki. Jadi sebenarnya ini salah satu ya saudara lagi naik daun. Sebenarnya udah nggak naik daun juga, sudah lama kawakan. Cuman beberapa tahun terakhir beliau bikin karya yang cukup menonjol, jadi sampai ke dunia lah gitu. Nah, yang paling terkenal emang Shoplifters itu terakhir menang Palme d'Or malah kan. Oh ya? Oh kan menang. Nah, terus Broker. Nah, kalau yang Broker agak beda, dia nggak Jepang tapi ada kerjasama dengan Korea. Nah, sekarang lagi dengan rootnya Jepang lagi, judulnya Monster ini lagi-lagi Koreeda, Hirokazu Koreeda bikin cerita tentang kehidupan sebenarnya gimana ya, kisah-kisah secuplik di Jepang, slice of life gitu. Slice of life ya, bener. Slice of life ini tuh kalau tipe filmnya tuh kayak gitu. Dia hanya ngambil kisah-kisah tanda kutip orang biasa, tapi agak didramatisir sih memang. Cuman ini khusus yang kali ini nih ngebahas cerita tentang mungkin apa ya, coming of age kali ya, film-film akil balik gitulah. Tenang sudut pandang dari anak kecil gitu. Ya di sini juga musiknya tadi digarap sama siapa? Shinichi Sakamoto itu sudah rest in peace. Itu beliau barusan meninggal tahun lalu, berarti 2023. Pas film ini keluar, beliau sudah pernah menang Oscar di film Last Emperor tahun 87. Jadi di situ dia udah berkarya, akhirnya ini mungkin bisa dibilang karya terakhirnya sebelum dia nggak ada gitu. Nah, tadi Gigi udah sempat mention soal film ini tentang apa gitu ya. Dan gue melihat sinopsisnya pun nggak ada info banyak tentang si film ini gitu. Jadi sinopsisnya cuman kayak gini, seorang ibu janda mengetahui keanehan pada anak lelakinya, udah gitu doang. Terus kayak nyelidikin apa gitu. Gue tadi kayak bingung, ini kayak misteri atau drama atau apa. Tadi gue sempat gitu, akhirnya gue coba memutuskan nonton karena gue kebetulan kalau gue preferensi pribadi gue cukup banyak nonton film-film Jepang lah ya, jadi gue cukup mengerti gayanya gitu. Jadi mereka memang, nah ini mungkin akan agak sedikit susah untuk nge-review film ini tanpa spoiler kali dalam tanda kutip. Walaupun memang tidak banyak plot twist yang berarti gitu, enggak sih. Cuman di sini kalau diceritain kebanyakan jadi agak kurang seru gitu. Kurang. Nah, jadi kita coba general mungkin gitu. Nah, memang di sini ada gaya-gaya film Jepang yang memang menurut gue udah cukup sering dibawa kali ya. Jadi ya itu tadi slice of life, kehidupan. Di sini settingnya kayaknya di pinggiran negara Jepang lah ya. Di sini nggak di kota-kota banget kan, di pinggiran lah gitu. Dimana kalau lokasi jadi mengingatkan kita tentang dengan film Your Name. Jadi ada danau gede di tengah. Iya benar. Di sekelilingnya baru kota-kota, entah itu mata pencarian utamanya para nelayan atau memang kehidupan biasa aja gitu kan. Di sini pinternya kita dari awal adegan pertama juga kayak kelihatan dia ngambil, nggak spoiler sih, mungkin trailer juga ada night view-nya gitu, kayak bener-bener lampu tapi tengahnya kosong gitu kan. Jadi kayak mau menggambarkan ternyata di tengah hingar-bingar itu kadang suka ada kehampaan gitu. Ya. Oh iya. Emang banyak simbologinya gitu, dan di sini tuh fokusnya itu, nah ini yang menarik. Nah, sekedar info, film ini menang Best Screenplay di Cannes Film Festival 2023. Jadi ini naskahnya walaupun slice of life, kehidupan sehari-hari, tapi karyanya di sini tuh ada banyak POV gitu ya. Point of view-nya tuh banyak. Iya, di sini buat catatan buat teman-teman, di sini sangat-sangat sederhana dan kehidupan sehari-hari filmnya gitu. Walaupun memang banyak kultur Jepang yang kita harus mengerti dulu, maksudnya emang di sana kulturnya kayak gini, sekolahnya, orang tuanya seperti apa, tapi masih bisa bisa dicerna lah dengan cerita. Nah di situ memang itu tadi Gigi udah sempat bahas soal POV. Di sini jadi menarik memang gaya pemaparan plot waktunya. Jadi ada jadi maju mundur, ada beberapa sudut pandang yang memang jadinya menarik di sini. Dan di sini filmnya bisa dibilang cukup lama ya. Ternyata 2 jam 15 menitan lah. Dan cuman tumben-tumbenan gue nggak terlalu ngantuk. Padahal ini kita penayangan terakhir. Iya, udah malam. Cuman tadi lumayan banyak yang nonton, walaupun nggak banyak banget ya, cuman cukup adalah peminatnya. Kayak mungkin orang penasaran juga. Nah ini tuh sebenarnya kalau teman-teman udah biasa film-film
point of view atau bisa dibilang omnibus ya. ya, itu tuh sebenarnya yang udah sering bikin kayak gini tuh si Quentin Tarantino sebenarnya. Ini omnibus ya hitungannya? Ya jatuhnya omnibus, cuman bedanya karakternya teh sebenarnya di satu kejadian yang sama. Bedanya kalau yang gayanya Quentin Tarantino, karakternya punya cerita sendiri, tiba-tiba ketemu di persimpangan gitu. Nah, kalau yang point of view ini uniknya sebenarnya satu kejadian. Cuman pas adegan yang pertama kita sudut pandang dari si anaknya, adegan kedua dari sudut pandang dari ibunya, dan ketiga dari sudut pandang dari gurunya. Jadi sebenarnya kayak gini, cuman lihat matanya dari sudut pandang Dega, dari sudut pandang saya, sama dari sudut pandang orang gitu. Misalnya kalau ada yang lagi lewat tadi, pinter ini ngeblend. Itu sih masterful-nya si Hirokazu Koreeda, bisa menerjemahkan si naskahnya yang bagus itu jadi visual gitu, jadi cinematic experience gitu, walaupun memang nggak terlalu hingar-bingar, subtle gitu ya, apa? Simple, implisit banget shot-shotnya juga. Shot sederhana. Ini kalau teman-teman, kalau mungkin tadi Gigi udah sempat sebutin referensinya si karya-karya sebelumnya. Ini kalau film ini gue vibes-nya agak mengingatkan gue pernah nonton film dulu tuh judulnya Nobody Know. Nanti gue taruh di si posternya. Dan memang cuman itu aja. Nah itu gue udah sampai apa ya, emang Jepang begini gayanya gitu. Karena dia pamparin aja ceritanya gitu. Oh gini tuh cara jalannya begini. Cuman yang jadi menarik di sini karena omnibusnya tadi, jadinya kayaknya ada lebih kompleks secara plotnya. Cuman biasanya yang gue pernah lihat tuh maju, udah gitu. Nah, kalau dia bilang udah, sebenarnya bagus build up-nya di film ini. Tapi udahnya itu sebenarnya bukan jelek. Bukan jelek. Ini nitpick kita aja. Cuman butuh interpretasi lebih aja. Gitu. Seperti biasa, ini juga gue agak-agak maklum sih Jepang kayak gini. Seperti biasa membiarkan kita berspekulasi gitu, berasumsi, berkesimpulan gitu, kayak kesimpulannya terserah lu gitu kayak. Dan gue nggak tahu ya apakah di film itu terkesan seperti tidak mau memberikan makna yang eksplisit gitu. Jadi kayak nggak mau nyuapin gitu, biar kita ngolah sendiri gitu anjir. Karena kalau teman-teman spoiler alert, yang diangkat sebenarnya agak tabu sebenarnya. Untuk kultur Jepang pun juga. Iya, untuk Jepang masih tabu banget malah. Mungkin kalau sekarang teman-teman sering baca berita-berita juga, masih sangat tabu untuk hal ini gitu kan. Jadi ini tuh kataku Hirokazu Koreeda mau menampilkannya itu, tapi kalau dengan kearifan lokal Asia Timur gitu gimana gitu. Ya? Dan nah, main amannya ini mah mungkin kejauhan kalau dibandingin sama Moonlight. Tapi ini bisa head to head sama Moonlight. Ya teman-teman, kita udah tahu kalau kita udah sebutnya judul film Moonlight pasti temanya apa, pasti teman-teman tahu lah. Cuman bedanya kalau si Moonlight diedankan gitu. Eksplisit kan gitu. Barat banget lah ya. Barat banget. Nah, di sini tuh pinternya ya itu gayanya ke Jepang gitu kan, yang ada layer-layernya gitu. Iya. Subliminal. Di sini subliminal semua isinya kayak. Jadi kayak ada tendensi nih, tapi rasanya tuh kayak ini bener nggak sih kita kesimpulannya? Enggak deh. Tapi iya. Gitu kayak gitu. Ini gimana sih gitu kayak gitu? Itu lucunya teh ada satu dialog yang kayak bercanda tiba-tiba teh loh kegocek loh, tapi dibalikin lagi sama si karakternya gitu. Jadi kayak apa dialog-dialognya juga tuh mempermainkan hal-hal yang kayak gitu, tapi teh nggak terlalu sensitif sebenarnya, cuman nggak yang kayak eksplisit gitu. Jadi nah mungkin di sini sih Hirokazu Koreeda akhirnya mungkin appeal ya, lagi-lagi karena dia di festivalkan yang tanda kutip itu Eropa kan ya. Ya tema-tema kayak gini memang appeal gitu kan, jadinya di sana dapat appraise atau dapat pujian yang sangat tinggi gitu kan. Mungkin untuk jujur li ini bisa tayang di bioskop Indonesia, hebat juga sih kayaknya distributornya lolos aja gitu kayaknya pada nggak ngeh gitu si badan sensornya. Buzz Lightyear aja nggak lolos ya. Aduh, padahal makin tahu kan arahnya kemana. Iya kan, itu teman-teman sih bisa tahu lah, bisa nebak. Kita tidak masalah support atau apa aja maksudnya. Nah, di sini tuh art banget gitu dia diangkatnya tuh. Gue juga tadi berusaha dari sudut pandang art gitu. Ya tetap walaupun ada opini pribadi yang muncul, cuman gue kayaknya secara artistik oke gitu. Jadi di sini tuh build up-nya bagus, ini mah POV-nya bagus, bersinggungan, bersimpangan gitu. Nah, endingnya sih yang mungkin ini mah kalau orang belum biasa nonton film Jepang, bakal apa sih gitu? Kok apa sih gitu?
cek si Koreda ya interpretasi sendiri gitu, mau dibawa kemana endingnya silakan dia penonton yang walaupun sebenarnya ada tanda-tandanya kalau jeli ya, jeli gitu dan ngikutin. Itu sih menariknya film ini tuh, bisa dibilang ya untuk bisa tayang Indonesia juga udah jempol, dan bisa dibilang ini ada film gini untuk di pembuka tahun 2024 juga hebat sih. Ya ini jujur karena sebenarnya mau nontonnya film yang lain, mau nonton 13 Bom, cuman jamnya kita kurang cocok sama aktivitas. Akhirnya gue juga sebenarnya tertarik sama film ini karena ya Jepang, terus kayak secara vibes-nya kayaknya gue familiar dan gue pengen tahu, dan ternyata ya oke lah, tidak mengecewakan. Iya, tidak mengecewakan. Si Sakamoto, kalau teman-teman penasaran bisa cari film The Last Emperor 1987. Bagus banget musiknya, dan sini juga maininnya lagi-lagi kita dua setelah sebelum ini kan kita nonton film animasi Ghibli, Hayao Miyazaki dan Joe Hisaishi. Ini kayaknya Koreda sama si Sakamoto tandem juga ya. Tandem juga, jadi udah tahu maunya sadaratnya di bagian mana gitu, dan penggunaan musiknya tuh pas gitu. Pas, bahkan ada beberapa scene yang memang nggak pakai musik. Iya. Suara angin, suara hordeng gitu-gitu. Terus tapi begitu masuk musiknya tuh pas gitu. Kurang lebih seperti itu sih kesimpulannya. Jadi film ini bisa teman-teman tonton buat variasi. Siapa tahu banyak yang pengen tahu kalau gaya film Jepang seperti apa sih. Kalau overall, ini lagi? Kalau dari saya sih 7,2 lah. Untuk awal tahun lumayan lah. Ya sekitar kurang lebih seperti itu. Teman-teman mungkin kalau ada yang punya pendapat soal filmnya yang mungkin nanti udah nonton apa gimana, atau ada referensi lain film-film Jepang yang mungkin vibes-nya mirip-mirip, boleh share atau DM sosial media atau kalau ada yang mau nanya bisa komen atau DM kita aja. Thank you udah nonton, share ke teman-temannya, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.